Selamat siang ya semua. Selamat siang. Nah, pada siang ini akan saya lanjutkan analisis energi ya untuk mengatur. Kita telah sampai example nomor 1 ya. Jadi bagaimana penerapannya ya, penerapan untuk kasus, di mana di sini kasusnya adalah ada pelidaya, satu aliran masuk, satu aliran keluar, di mana di dalamnya ada pemasukan panas. Itu ya, jadi bagaimana menganalisis ya. Nah, ini akan saya share langsung PowerPoint. Nah, ini ya, jadi ini PowerPoint-nya. Ini ya, udah ya, ini kita terakhir ya. Jadi terakhir hari Selasa yang lalu sampai sini. Jadi terapkanlah itu ya. Jadi boleh kita ini karena laju ya kidot aja langsung kan. Delta apa? Delta E dot atau DE per DT ya. Jadi sistemnya laju perubahan sistem itu sama dengan apa? Kidot minus W kan ya, itu kontrol volume ya, nanti tambah energi aliran masuk dikurang energi aliran keluar gitu ya, keluar. Nah, untuk Q itu di sini ya ada dua, karena Q yang masuk dalam bentuk panas 20 kilowatt dan yang keluar dalam ini kilosnya ya, ya kerjanya 0 ya, jadi W-nya W kontrol volumenya ini 0. Itu aja ya, jadi itu tinggal Anda masukkan. Jadi Anda harus ini bisa mencari sifat-sifat ini udara kan ya. Udara, nah kalau kita anggap gas ideal kan hanya fungsi temperatur ya yang lebih berpengaruh gitu kan ya, kan atmosfer ya dapat gas ideal itu. Jadi boleh pakai sifat-sifat udara ya untuk mendapatkan entalpinya, udara gas idealnya. Sebenarnya udara ya pseudo mixture kan ya, mixture ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon dioksida, argon dan lain-lain kan ya, dua komponennya. Itu ada itu kalau kita balik ke thermodynamic properties itu ada ini, ada formulasi atau equation of state-nya untuk udara yang real ya, real properties. Nah, untuk kasus ini cukup ya pendekatan dengan yang ideal ya. Jadi sesuai dengan textbook yang ini, melatih sesuai dengan ini target itu, jadi bisa menggunakan data-data yang ada di textbook. Itu ya, jadi ini saya anggap clear semua ya. Ada yang ingin bertanya silahkan. Kalau bagi yang belum clear itu boleh bertanya. Kalau sudah ya kita bisa masuk bahasan berikutnya. Ya, nah Anda di mekanika fluida telah kenal ini ya persamaan Bernoulli ya. Kalau kita Indonesia kan Bernoulli. Ini kalau orang ini orang mana? Balik ke situ ya, apa ucapannya seperti itu ya. Bernoulli sepertinya Bernoulli. Agak-agak inilah L-nya nggak betul muncul. Agak repot juga gimana ucapan orang itunya. Orang sananya ya, kalau memang orang Prancis ya harus ikut ini, harus ikut ucapan situ. Itu ya, memang harusnya seperti itu ya, tapi kita baca dengan biasa aja ya. Dengan biasa. Nah ini hasilnya hasil apa ini? Ini Anda ingat ini bahwa ini kasus khusus kan ya, dari ini persamaan energi sebenarnya. Energi ini kasus khusus, persamaan energi di mana tidak ada kerja kan ya. Tidak ada panas masuk keluar kan ya, itu juga tidak ada gesekan ya, jadi gesekannya tidak ada, itu ya, gesekan tidak ada. Nah itu ya kondisinya tunak setelah tentu ya, ya pelidanya juga ini massa jenisnya tidak mampu mampatkan ataunya istilahnya incompressible ya, sehingga dalam analisis di mekanika fluida kan untuk kasus air ya langsung turun nih sama ya, ini kondisinya seperti ini ya, jadi aliran tunak itu ya. Nah itu ya, itu adalah kasus khusus. Nah ini contoh ya. Nah bisa jadi kasusnya seperti ini ya, jadi dari energi pun akan kita bisa dapatkan juga. Ini ya, dari persamaan energi kita juga bisa peroleh berapa kecepatan di sini untuk kasus asumsinya ini. Atau langsung dari ini kan kasus khusus kan ya, ini lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi.
Nah, tadi di aliran kan ini ada aliran kan ya, itu kan ada entalpi. Nah, di entalpi itu kan ada tekanan ya. Ya. Jadi V kali volume kan energi dalam ya, energi dalam karena temperatur sama kan energi dalam 1 dan 2 kan ini sama kan ya dihilangkan. Gitu ya. Ini kan kalau kita tulis dalam bentuk lain kan ini sama dengan tekanan kali volume jenis kan. Sama kan ya? Jadi entalpi sama dengan U tambah V kali volume jenis. Itu ya, jadi ya itu muncul di situ. Itu kan ada energi kinetik sama energi potensial kan di ininya kan ya, yang di bagian yang lainnya. Nah, itu diabaikan, energi kinetiknya jangan diabaikan, energi kinetik jangan diabaikan, energi potensial saja ya. Energi potensial juga jangan diabaikan keduanya. Sehingga muncullah bagian ini, dua ini muncul. Ya karena kondisi tuna sebelah kirinya jadi 0 kan ya. DE per D ini, DE per DT kan ya, D energi sistem. Itu ya dapat persis. Nah, dari situ diselesaikan berikutnya kan ya, diselesaikan sehingga dapat hubungan ini kan, hubungan ini. Nah, ini awal tadi sudah saya singgung ya dalam penjelasan, sehingga dari energi itu untuk mengatur bisa peroleh ini. Nah, berikutnya dengan kondisi ini tekanan 1 sama dengan 2 ya ini ada celah lah dikit kan ya, jadi atmosfer, ini juga atmosfer kan sama, kecepatan di satu hampir 0 ya, sangat kecil dibandingkan V2 kan ya, kita anggap 0 ya. Nah, dengan demikian kita bisa peroleh ya kecepatan. Itu ya, jadi simple. Jadi anak udah jago harusnya di mekanika fluida. Hanya tapi sekarang bagaimana menghubungkan dari ini, dari termodinamika yang raca energinya. Nah, itu yang perlu ditekankan di sini. Karena ini formasi ini udah mulai di sekolah menengah udah anak kenal kan ya, kenal sudah anak hafal kan ya, remember sudah bisa ini ya mengerti kan ya ininya pengaruhnya kecepatan kalau semakin cepat tekannya siapa dari hubungan ini kan ya, dan juga sudah ketika itu udah mulai melatih juga ya penerapannya kan ya ketika di sekolah menengah. Nah ini kita ini lagi review sambil coba menghubungkan dengan persamaan energi untuk mengatur. Nah ini kita itu sekarang tuh ini kita lihat lebih ini kita lihat. Jadi konservasi massa. Ya konservasi massa. Nah tingginya seperti apa sih? Itu ya kalau tadi kan dianggap itu tadi kan seolah-olah ini tingginya ini ya tetap segitu kan ya. Ada yang isi itu keluar gitu ya. Ini lain. Ini tangkinya ya tingginya berubah, fluktuatif ya karena ngalir ya semakin ke bawah. Bagaimana kecepatan penurunan? Ya penurunannya setiap. Nah, itu yang kita bisa lihat dari ini konservasi energi ya. Jadi ini energi sebelum persamaan umumnya setiap dm per dt ya, dm sistem sama dengan sigma m dot in dikurang sigma m dot out kan itu ya. Jadi simpelnya gitu. Kalau innya semakin banyak, jadi itunya nambah kan ya. Nambah massa di sistem. Ini berkurang kan massa di massa sistem berkurang karena keluar saja masuk tidak ada. Ya, jadi itu, nah ini akan nanti tingginya seperti apa ya itu. Jadi ada suatu profil ini, nah kita ininya bisa bagaimana mendapatkan hubungan ini ya untuk ini garis putus-putus ya yang pertama dipilih ini. Nah ini ya bisa dipasang lah ini kan karena H-nya gini, ini H-nya tepat ini ya dianggap di senternya ya pewakilannya. Senternya dengan ini seperti itu. Nah itu ya jadi ini ini kan apa jadi hubungannya apa ini nggak ada ini harus diurat-urat ya harus diurat-urat. Nah gimana tadi dm ya dm per dt kan d sama dengan in-nya nggak ada ya sehingga min m out kan rho kali a-nya kan ya luas penampangnya kali kecepatan kan ya kecepatan itu. Kecepatan ini kan dari hubungan tadi, ini menganggap perubahannya kecil, kecepatnya kan udah dapat tadi ya. V sama dengan apa? Akar 2GH. Karena, nah itu dipakai akar 2GH. Ya ini ada pengabdian dikit ya.
kecepatnya dianggap. Nah, ini masuk ke sini. Ini sekarang ganti. Ini apa? Ya luas penampang ini A1. A rho A1 kali apa? DH ya. DH per dt. D kan ya? D, nah ini sama dengan yang di atas. Itu kan ya rho A kali P. DH per dt. Ya ini jangan ini rho A, V-nya ganti dengan itu akar ini. 2GH. Ya, 2GH. Karena nah itu ya jadi dapatlah sedikit. Dapat seperti itu. Nah, dari sini Anda udah kelihatan lirik. Ini dengan ini ya. Bawa ke sini diintegralkan. Ini waktunya ke sini. Ya, ini beda. Ini A-nya A2 ya. Rho-nya sama kan ya. Kalau anggap rho sama ya bisa hilang ya. Ini A1. Ya, jadi ini jangan sama. Jangan dicoret. Nah, ini bisa ya menyelesaikan sini. Dari sini nanti integral sehingga dapat H fungsi dari T. Nah, setelah dapat H fungsi dari T, ya, kondisi batasnya apa? Integral kan ada konstanta, ya. Konstanta. Apa kondisi batasnya itu? Ya, di T0 H-nya berapa kan ya? Itu ya. Ini kecepatannya DH, H-nya fungsi dari T. H sekian posisinya di mana? H sekian fungsinya di mana? Sampai H itu sama dengan 0, H sama dengan 0. Jadi itu waktunya sampai habis. Ya, waktu habisnya sampai berapa? Ya, tepat nabrak di sini kan nantinya. Ya, ini berapa waktunya ke sini? Itu ya. H sama dengan 0. H sama dengan T0, H sama dengan A awal. T sama dengan T tertentu, H sama dengan 0. Ya, dari situ dapat nantinya berapa waktu yang dibutuhkan. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan. Ya, terjawab jadinya ini kan ditanya waktu ya. Nah, ini. Ya, ditanya waktu. Jadi terjawab. Ada yang ingin bertanya? Silahkan kalau ada. Kalau tidak, kita lanjut ya. Nah, ini jadi turbin misalkan ya ini. Nah, untuk aplikasi turbin, kita bisa ini juga analisis ya. Jadi ada aliran ya, masa masuk kan ya di sini. Nah, ini kita fokusnya di mana? Bisa jadi titik satunya sini, titik duanya sini kan ya. Akibat beda ini berapa jadi energi ini? Jadi ya, jadi bisa lihat ini milih posisinya di mana. Sehingga kecepatannya kan hampir ya nol kan ya, kecepatan di liter itu nol, tinggi aja kelihatan beda. Nah, berapa jadi energi yang dihasilkan? Jadi menyimpulkan masalah. Itu ya kalau kita lihat di sini bisa aja ya ini banyak butuh data ini. Nah, kita lihat di sini dengan sini sistemnya. Ya bisa juga. Ya, kalau data ini konsisten harusnya hasilnya ya sama aja kan ya. Ya, hasilnya antara ngambil di sini dengan sini ya sama aja. Itu ya, termasuk ini kan nggak ada interaksi energi kan ke sini. Kecuali ada interaksi, ya beda lagi. Ya pokoknya lebih rumit semakin gede sistemnya karena tidak ada kita ngambil situ ya di dalam pun kalau kita ini dalam ya kita butuh kecepatan data tinggi dan lain-lainnya nanti ini berapa ini. Nah artinya apa, pinter-pinterlah memilih ya sistemnya yang mana ya supaya jangan rumit supaya mudah menyelesaikan ya. Kalau sistem Anda beralasan dan tepat untuk penyelesaian tersebut ya hasilnya akan konsisten itu. Jadi itu perlu diingat. Nah, ini contoh turbin. Ya, ini turbin uap ya. Kalau Anda belajar atau kerja praktek di
PLTU biasanya itu turbin-turbin ada ini sebagian yang dialihkan regenerasi. Itu ya ini yang paling simpel ini regenerasi. Hanya ada satu. Kenapa? Satu. Nah, di sini sudah tentu massa masuk satu. Itu sama dengan massa keluar 2 tambah massa keluar 3. Itu ya. Kalau itu di ininya 1M1, maka di sini kan ini 0, ini kalau M 0,22 M1 di sini ya kita bisa hitung kan ya. 0, berapa? 78 kan ya? Ya, 78 kan ya? 78 tambah itu kan jadi 1 kan ya? Nah, jadi tahu jadinya, tahu. Ya tinggal terapkan aja apa yang ditanya, diameter apa yang ditanya. Ini masanya bisa diinikan, massa M3 sama dengan berapa. Ini adalah kualitas ini, hati-hati kualitas. M3 kita langsung peroleh langsung. Ini 0,78 ya. Ya 7 kok, sekian ya 7. 78. Nah, itu ya 78. Ya kalau ditanya luas penampang bisa diameter kan, diameter. Nah, ini di sini terapkan semua ini energi kinetik potensialnya, tingginya disebutin nggak? Tingginya tidak ya. Dianggap sama lah ya tingginya, jadi potensialnya diapakan. Ini kinetik ada nih kinetik. Kinetik ada ya. Ini kan ya. Kinetik ada kan kalau nyari penampang kan gampang kan ya kalau ini di sini berapa ini? Ya maka dihubungkan dengan ini m dot satunya berapa yang pertama ini? M dot 1 sama dengan berapa? Ini kan masih m dot 1 ya, di sini juga m dot 1 kali m dot 1. Jadi ini tambah ini jadi sama m dot 1. M dot 1 sama dengan berapa? Nah, Anda harus cari tingkat energi di sini di tekanan segini ya 1600 psi atau lb pound ya. Pound force ya, lb force. Nah, per ini kan psi ya ini. Nah, temperatur segini berapa entalpinya? Ya, entalpinya berapa? Itu. Terus di sini tekanan sini temperatur ini entalpinya berapa? Di sini juga tekanan segini, ini jenuh ini kan ya ada kualitas jenuh. Dengan kualitas 0,85 entalpinya berapa? Itu kita butuh entalpi. Ya, sistem sudah tentu ini. Ya, kita ini kan sistemnya tepat ini. Nah, terus gimana kelanjutannya? Siapa yang bisa? Gimana kelanjutannya itu? W-net sama dengan apa? W-net sama dengan, ya dari hubungan itu ya, ini kan kondisi tuna, kan ya, dE per dt itu sama dengan 0, kan ya? Sehingga nantinya 0 sama dengan Q minus W tambah sigma MI kali entalpi tambah V kuadrat per 2, kan itu ya? Nah, per 2. Nah, ini hati-hati, ini satuannya satuan Inggris. Apa ada GC-nya nggak? Itu konversi satuannya hati-hati. Ya. Kalau kinetik umumnya kan ini V kuadrat per 2 itu kan ya. Nanti ada ini nggak di situ? Ada GC nggak konversi satuannya? Konversi satuan. Nah, itu yang perlu hati-hati karena ini satuan Inggris. Misalnya gaya, anak hitung kan gaya sama massa kali percepatan kan ya. Nah, massa kali percepatan di situ kan massanya pound kan LB kali percepatan. Percepatan kan feet per sekon kuadrat. Kita kan mau ubah gaya itu kan harusnya LB force kan LBF kan ya supaya jadi LBF gimana kan ya itu. Nah itu kan ya ada seper GC itu ya seper GC konversi satuannya. Nah itu GC itu berapa atau itu diubah satuannya supaya jadi pos itu hubungan gaya. Nah itu jadi secara formulasi udah agak beda dengan GC itu ya itu ininya. Karena konversi satuannya dengan ada F kan tidak, nah itu ada pengalinya 32 itu kan, atau pembaginya 32 tersebut, 32,1 sekian. Itu ya itu yang spesial ya untuk di ini
untuk analisis dengan sistem satuan Inggris. Nah, itu ya, jadi itu. Jadi W net sama dengan apa? Kan 0 sama dengan, kan ya, 0 sama dengan Q 0 minus ya W kan ya. Nah, W kontrol volume kan itu ya, kontrol volume. Nah, ini tambah sigma N. Ya, masuknya kan 1, jangan usah 2. M dot I kan ya, M dot I itu jadi seperti itu. Nah, ini kalikan dengan ini H. I kan ya, A1 kan, A1 jadinya. Plus P1 kuadrat, ini kecepatan ya, kuadrat per 2, plus 2, G-nya hilang, GZ1 ya, ini akan saling menghilangkan nanti. Nah, keluarnya 2, ya, M2, M dot ini 1 aja langsung ya, 1, ini M dot 2, kalikan, ya seperti itu juga, M dot 3, kan ya, M dot 3, kalikan, nah itu juga. Oleh karena itu entalpi harus tahu dulu ya, entalpi 1 berapa, entalpi 2 berapa, sama entalpi 3. Entalpi 3 ya jenuh pasti mudah nyarinya ya. Nah, ini superheat, ini biasanya superheat, masih superheat. Ini juga superheat. Ya, kalau yang umum nanti cek lagi, teknik ngecek sebelum digunakan. Nah, dari situ karena ini tahu M2 itu sama dengan 0,22, M3 itu sama dengan 0,78, maka dari si hubungan ini kita dapatkan M1 dot sama dengan M dot 1 sama dengan berapa. Gitu ya, ini dapat. Nah, dari situ terjawab yang lain. Jadi ini duluan dapat kan ya flow-rate-nya. Diameter ekstraksi 2, ya udah hitung ininya. M dot 2-nya berapa jadinya? M dot 2 sama dengan apa? Sama dengan kan rho AP kan ya. Nah, rho masa jenis uap di situ kali A kali V-nya ada ya kecepatan. Nah, V2 kan ya ini. Nah, ini. Ya, ini ya 2 juga. Ini 2, ini 2. Ya, jadi dari sini kecepatan ada, A2 dapat. A2 dapat, ini bentuknya apa? Bentuknya bulat ya, lingkaran. Carilah diameternya berapa. Clear ya? Siapa yang ingin nanya? Silahkan. Yang perlu di note itu V kuadrat per, ya silahkan nanya siapa nanya. Ya, saya mau tanya Pak. Ya. Ini kan, ini berarti kita asumsi delta E dan Q-nya itu 0 kan ya Pak ya? Iya, 0. Ini adiabatik anggap. Ya, soalnya lengkapnya adiabatik. Oh, nah terus Kondisi tuna, itu kan ya kondisinya tuna. Nanti ceritanya ada, ini kan ringkasan ya, ini ringkas di buku. Artinya ceritanya itu, jadi uap mengalir ke turbin dengan ekstraksi kan ya. Nah, dengan data-datanya seperti ini. Kondisinya pada saat itu ya kondisi ini quasi steady lah kan ya.
Jadi udah inilah. Ya ada fluktuatifnya steady ya tetap seperti itu. Nah, terus yang lain ya adiabatik turbinnya kan ya sudah ininya adiabatik. Kalau tidak ya bisa jadi soalnya nyebutin berapa persen ruginya kan. Ya dalam realnya pasti ada rugi panas kan ya walaupun diisolasi ini kan ya luarnya kan ya ada rugi panas itu diisolasi itu bungkus itu ya ada ini juga rugi panas gitu. Gimana? Jelas? Ya jangan langsung nol nantinya ini ceritanya ada ya itu yang perlu saya tambahkan ini saya nggak mengclipping lengkap soalnya. Terus izin bertanya Pak, Ya silahkan. tadi untuk mencari apa namanya mass flow rate system entering the turbine itu pakai rumus ini apa yang nol Iya sama ini dengan yang nol ini dan hasil dari neraca ini apa rumus energi untuk volumatur kan ya sehingga ringkasnya jadi ini. Ini kan udah dicoret-coret nih kan ya. Sebelumnya kan hanya sigma aja kan ya, sigma masuk, sigma keluar kan itu ya. Nah, karena masuknya satu ya sudah satu ditulis. Keluarnya dua ya dua. Jadi ada M.2 sama M.3 yang keluar kan. Itu. Nah, di sini hati-hati. Ini potensial kan saling menghilangkan nanti kan ya. Sini kan menghilangkan kan ya. Karena sama tingginya kan ya. Itu diabaikan lah efeknya kan ya. Sudah hilang aja langsung. Kalau di ini kan pun kan sama aja. Ini kalikan ini dengan suatu tertentu, ini tambah ini kan sama dengan M1 kan menghilangkan juga kan ya. Itu ya jadi ya itu bisa disederhanakan. Yang perlu Anda hati-hati di sini kan satuan itunya H entalpi dari tabel kan apa? Apa satuannya? Coba lihat sistem Inggris apa satuannya? Siapa seorang volunteer yang mau lihat? Sekalian melatih sistem Inggris. Kita belum sistem Inggris kan ya? Ininya, melatihnya di ini. Nah, coba lihat satuannya apa? BTU berapa? LBM. Itu. Ya, itu satuannya enggak? Coba kalau enggak, saya ini. Ada yang mau buka, enggak? Saya stop share screen aja dulu ya. Saya nyari bukunya lagi. Nah, bukunya di mana? Kayak murah. Buka pakai Microsoft Edge saja. Nah, ini saya share. Kalau enggak sekarang, share Microsoft Edge. Nah, muncul ya. Muncul. Nah, ini agak jauh lompatnya ya. Nah, ini kan jauh ini di bawah kan ya. Shift kurang lagi, ke bawah lagi. Nah, ini sifat-sifat yang ada E-nya ya. Yang ada E-nya itu kan uap air kan ya. Uap air ini refrigeran. Nah, ini tasnya. Nah, ini apa? Super volumenya cair aja. Tekanan 4 ya. 3 ya. 3 ya. Nah, 4. Ini superlatif. Nah, ini tabel ini. Ini kan satuan entalpinya BTU ya, per LB ya. BTU per LB. Itu ini. Ini BTU per LB, kita balik ke tadi itu kan. Jadi H-nya udah segitu. Jadi V kuadrat per 2-nya harus jadi satuannya itu BTU per LB. Ya, BTU per LB. Jadi V-nya kecepatannya apa? Feet per sekon kan ya. Feet per sekon jadi kuadrat. Feet kuadrat sekon kuadrat kan ya. Gitu. Supaya jadi BTU per LB gimana? LB. Ya, sepertinya ada per GC-nya di situ ya, per GC. Nah, itu ingat pengalinya itu. Konversinya itu. Jadi GC itu apa? GC itu kan LB force ya.
Nah, dihubungkan ke situ. Itu ya penurun rumus kemarin kan tanpa itu ya, tanpa ada ini ya, untuk sistem satuan ini. Nanti ya kita cek P²/2 itu jadi apa? Satuannya dalam ini jadi supaya jadi BTU per ini. Jadi masuk ke konversi satuan. Mana konversi di atasnya ya? Nah, bisa main bukan di atas, di mana ya? Konversi satuan di sini nggak. Di cover buku ya. Cover buku. Ini nggak ada di sini. Cover buku ini kan nggak jelas ini. Buku e-book kan nggak muncul covernya. Makanya anak untuk itu anak copy sampai covernya di scan. Itu ini nggak ada kan, konversi unit nggak ada di sini. Nggak ada kalau ini aja. Nah ini bagian belakang nggak ini. Tapi kalau di bagian ini sepertinya di bukunya ada konversinya depan. Ini ya, ini di sini. Depan ini anak harus siapkan ya untuk ujian 2 terutama ya. Nah ini BTU itu sama dengan apa? Kan ya BTU sama dengan 778,7 ya. Bit kali LBF kan, LBF itu ya. LBF itu. Nah, LBF itu sama dengan ini kan 32,174 LB bit per sekon kuadrat. Itu kan ya? Sekon kuadrat. Nah, kalau dihubungkan kan H itu kan ini. H itu kan di depannya kali M dot ya, M dot nanti itu kan BTU per LBM kan, LB massa kan ya, LB massa. Jadi LB massa kali itu, kali M dot per satuan waktu kan jadinya itu BTU per waktu kan ya untuk di rumus itu. Jadi itu hubungkan ke sini untuk konversinya ini. Ini yang dihubungkan supaya jadi itu mau jadi BTU ya kalikan satu per itu kan 1/778,17 kan ya bit LB pos kan ya LB pos gitu. Ya makanya di situ ada super GC ya kecepatannya di sini setengah V kuadrat per GC itu ya. Tuh kan ada itunya ada di rumusnya, rumus yang sistem Inggrisnya. Ya kalau gaya kan super GC juga kan gaya. Gaya sama dengan super GC kali M kali A. Itu di sistem Inggris. Di sistem ini sistem SI kan massa kali percepatan aja. Itu ya itu mohon diingat itunya. Kapan ada GC, kapan tidak itu. Kalau itu salah ya salah. Ya kita bisa ngecek dengan konsistensi di satuan ini. Kalau itu awalnya ini kan ada ini ya, supaya jadi ini kan ya. Nah itu kalau ada pembaginya satuannya ini, misalkan 32 dengan ini, per GC-nya itu kan 32,174, itu kan ada LB bit per sekon kuadrat kan. Itu ya. Itu ya, jadi mohon itu diperhatikan. Ini karena memang dipilih sistem apa Inggris kan ya, sekalian melatih. Sekalian melatih. Nyampe di sini, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, saya lanjut share. Nah, ini kita tadi sampai sini ya. Nah, kita masih punya waktu sekitar 15-20 menit lagi ya. 15-20 menit lagi. Nah, ini ceritanya panjang ya. Gimana? Ini sistem beda dengan tadi turbinnya. Ini coba baca dulu, pelan-pelan baca, ngertikan itu ya sebelum saya bahas. Daripada saya bahas duluan. Sehingga anak awalnya apa yang Anda bayangkan ya nanti oh ternyata seperti apa.
Ini sistemnya apa? Operasinya turbin ini kondisinya steady atau transient? Coba pilih itu. Yang mana bagi anak? Siapa bisa menjawab? Coba. Itu dulu pertanyaannya. Untuk memancing anak itu, ya ini menilai anak mengerti atau enggak. Itu baca soalnya. Siapa yang mau jawab? Coba, siapa yang mau jawab? Elsa Fitri, Anismar. Apa itu sistemnya, kondisinya seperti apa untuk kasus ini? Sebentar Pak, saya masih baca. Transient ya Pak? Apa? Transient. Ya. Transient nggak? Si Elsa gimana jawabnya? Ini kan ini 50-50 kan ya? Iya Pak. Ya kamu apa? Transient atau tidak? Iya Pak, transient Pak. Transient. Gimana kamu mengenali transient? Alasanmu apa? Ketika kamu nyebut transient itu apa? Yang kamu dari mana? Dari soal ini kamu bisa nyebut ini transient. Mana Elsa? Di mana? Si Dira, gimana Dira? Kamu setuju nggak ini? Setuju nggak ini transient? Setuju, Pak. Setuju. Gimana kamu mengenali soal ini bisa disebut transient? Karena harus dilihat dari masing-masing itu dari perubahan terhadap waktu juga, Pak. Iya, kalau transient kan berubah terhadap waktu. Itu kalau transient. Nah, di soal ini kamu mengenali itu bisa disebut transient dari mana? Dari cerita yang mananya gitu. Siapa yang angkat tangan nih? Si Naufal Rizky. Coba kamu gimana pendapatmu? Naufal? Iya Pak, Ya, mungkin gimana karena ada ini ya Pak, ada katanya ada keadaan final, jadi keadaannya tuh berubah-berubah, kita tahu dari pernyataan itu. itu? Ya, dari awalnya vakum kan ya? Ya, Iya Pak. nanti terisi kan ya, jadi tangkinya berubah isinya kan ya. Jadi transient gitu. Itu transient. Kenalannya dari situ. Kalau uapnya masuk kan terus saja itu masuk 15 bar kan ya, temperatur 320 nggak ini kan. Ya, tidak berubah di situ kan ya. Itu kan ya, tidak berubah. Jadi ada sumber uap dengan bertekanan segitu terus. Tapi itu ngalir ke turbin. Yang sisi keluarnya ada tangki yang kosong, vakum. Nah, tangkinya itu kan terisi pelan-pelan. Jadi turbin itu awalnya dayanya besar. Semakin lama semakin kecil kan ya. Karena semakin sulit dia kan ekspansinya kan. Karena di sisi vakum itu terus terisi kan. Itu ya jadi cerita soalnya gitu. Ini soal transient. Itu ya, jadi cara memahami soalnya. Itu ya, kalau itu sering itu di awal salah ya gimana ujiannya jawabnya benar. Gitu. Nah, baru ini dari situ transient. Nanti gimana ininya? Sebelum itu gambarnya seperti apa? Kan ya.
Nah, gambarnya bisa kita tuliskan. Ini sumber yang nggak berubah kan ya? Ini. Nah, ini yang berubahnya di sini kan. Ini juga berubah turbinnya. Awalnya dayanya besar, tapi semakin lama semakin kecil. Kita bisa tahu dari sini. Di soalnya ini nyebutin kan. Ya, awalnya vakum, diisi, nanti ya berubah. Nggak sama di awal dan di akhir ada proses. Ya, proses pengisian. Nah, itu ya jadi seperti itu kasusnya. Baru masuk ke itu. Jadi delta E ini, atau delta E sistem, ya kita di sini jangan pakai laju. Delta sistem sama dengan apa? Q, energi yang masuk kalau ada, minus W kan ya. W, terus apa? Plus M dot ya, kali delta waktunya kan sampai penuh kan, ini massa jadinya kan ya. Nah, kali entalpi masuknya berapa? Ya, I. Kinetik ya. Kinetik kuadrat per 2. Nah, tambah potensial ya. PZ. Nanti keluar nggak ada kan ya, 0. Kan ya, pengurangnya 0 kan ada keluar. Ya, di sistem ini kan nggak ada keluar. Ya, kita lihat sistem ini, jangan di sini lihat. Ya, repot di sini nggak bisa nyelesain masalah. Kalau kita sistem ini kita analisis, nggak bisa selesai masalahnya. Ya, maka pinter-pinter lah milih sistem. Iya, pinter-pinter milih sistem. Ya, ini nggak bisa di sini. Enaknya di sini kan. Oh, ini hanya masuk saja sini. Oh, katup kan nggak ada perubahan entalpi apa-apa kan. Ya sudah, nggak perlu dilihat. Jadi ini ada W ini keluar kan. Ini ada W keluar nantinya. Ya, ini yang berubah di sini. Dengan ini masuk. Jadi ini aja kan. Jadi Q-nya bagaimana? Anggap adiabatik. Sehingga Q-nya 0. Ini kerja. Satuannya Joule. Ya. W-nya nanti akan kita peroleh. Nah, ini kan ada M dot. M dot-nya juga berubah dengan berjalannya waktu ke sini. Kan ya? Masuknya berubah. Kan nggak sama. Ya. Tapi ini total kali ini dengan delta T dari awalnya sampai akhir itu sama dengan M yang mengisi ini. Ya, yang mengisi tangkinya berapa volumenya? Awalnya kosong. 0,6 terkibik. Nanti jadi isinya berapa setelah itu kan? Buka dan mengisi keluar pada ini. The panel steam in the tank. Jadi tangkinya ini 15 bar 400 jadi. Naik kan ya, seolah aneh kan ya, seolah aneh. Ya, seolah-olah aneh. Kok naik gitu? Ya, nanti bisa dilihat keanehan atau enggak. Oke ya, terima aja data itu dulu. Apa aneh kah? Itu kan ya. Nah, itu untuk menyelesaikan ini. Nah, dari sini ini yang sekarang delta E-nya apa? Delta E. Delta E sama dengan apa? E itu sama dengan U tambah ini ya. Di sistem ini kan energi kinetik potensialnya kan ya nggak ada berubah ya awal dan akhir di sistem ini ya kan di sini. Di sistem ini kan potensial kinetik nggak ada berubah kan ya. Sehingga delta U aja. Delta U-nya ini apa? M. M-nya yang mana? M-nya kan nambah. Kan ya? M-nya nambah. M-nya nambah. Jadi kinetiknya ini kita abaikan, potensial abai, sehingga delta U aja. Lihat. Delta U-nya itu energi perubahan sistem itu ya jadi massa kan ya, massanya sama dengan ini. M itu kan jadi akhir kan ya. Oh, ini M2 kali ya, M2 kali U2 ya, U akhir dikurangin M1 kali U1 kan itu ya. Ini jadi M juga ini. Ini M tangki. Nambahnya ya, nambah. Nah, itu ininya. Arah penyelesaian. Ini ada cerita apa? Ini di final equilibrium ya, tangki 2. Kerja yang dihasilkan kan? Kerja yang dihasilkan awalnya ini nggak ada uap di sini, di sistem ini nggak ada uap, jadi ini 0 ya, kosong semua kan ya. Dan massa ini kita abaikan di turbin itu kan ya.
ceritanya ngalir kan ya. Jadi masa ini kita fokuskan masa yang berubah di sini. Itu ya, awalnya ini nggak ada. Itu ya, katup buka kan ini artinya nanti pas ekspansi uapnya ke sini di Purumo ini nggak ada sisa lah di sini. Simpelnya gitu. Kalau kita dikritis lebih kan ada uap Pak, ya ada di situ. Agak-agak ini hitungan kita agak beda dikit dengan yang realnya kan ya ada pendekatan. Ya kalau di ini ya ngitungnya nggak bisa nanti. Gitu. Jadi awalnya vakum, jadi masa satu ini 0, gitu ya. Sehingga ini U-nya ini kan dari tingkat keadaan akhirnya segini. Ya 15.400 ini. Ini U2-nya 15.400 berapa? Ini untuk data di sini. Ya. Itu. Ini untuk U1 awal ya vakum ya, kan nggak ada apa-apa. Masanya 0 kan ya sudah. Ya. Sehingga formulasi akhirnya sama dengan M yang 2 ini sama dengan ini juga. Ya, sama dengan M2 kali U2 kan itu U ini non kapital ya. Sama dengan minus W tambah MI ini MI jadi total kan M dot kali itu MI kan ya, MI kali AI itu di sini. Ini. Sehingga W-nya ya ini bawa ke sini. Jadi ini kurang ini. Ini sama. MI dengan ini dan ini sama. Ya. Ini sama. Ini sama. Sehingga W sama dengan berapa? W. Jadi simpel bentuknya. W sama dengan bawa ke kiri. Jadi M ya M isi tangki itu kalikan dengan AI minus U ini. U final ya UF ya U2 lah UF kan ya U finalnya di sini ya terakhir tingkat keadaan nih yang ini UF ini kan UF ya atau U2 itu ya. Jadi itu Depan gimana Depan Jo siapa Eling siapa namanya ngerti nggak Depan tuh Depan. Nah, ini dia. Nah, adanya Rapi gimana? Rapi Mardika? Ini udah habis nih waktu. Ini masih pas nih ya, lewat 50 menit. Ya inilah kita ini 2 menitan. Untuk ini sudah jelas, ini udah ini. Nanti kita lihat lagi yang lain, memang terus agak ini. Anda siap-siap UP2 kan ya, UP2. Nah ini untuk tingkat keadaan juga sih kan masih belajar ya, tadi juga ya, tadi untuk ini sistem satuan Inggrisnya ya. Nah seperti itu ya, ini ya penyelesaian. Ini memang ya soal khusus untuk ini pemaham konsep itu ya dalam aplikasinya jarang seperti ini ya. Jarang insinyur yang lakukan kayak gini problemnya ya. Ya seperti nggak ada lah kan ya. Akan ketemu di lapangan seperti ini tidak ya. Tidak. Tapi ini mengajak anak itu ya barangnya turbin tuh ada turbinnya kan itu ya. Prosesnya ini jadi melatih ya. Melatih membayangkan sistemnya. Nah, dari situ nanti bisa menyelesaikannya. Bisa menyelesaikannya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya nggak? Farah gimana, Rah? Farah Sariani? Iya, Pak. Bisa, kamu ngikutin ini bisa nggak? Bisa, tapi kayaknya perlu latihan lagi, Pak. Iya, latihan lihat tingkat keadaannya juga kan ya? Yang latihan nalar juga Iya, satu soal ini kan lama mikir kan ya. Ini soal unik ini ya untuk transient itu ya. Tuh nanti yang steady ya mungkin lebih ini itu. Ya asal kamu mau ingin mengerti ya bisa lah. Itu ya. Sekarang mau mengerti nggak? Itu aja masalahnya. Itu ya. Itu aja masalahnya. Nah, ini Nusel ya. Jadi kita akhiri dengan PowerPoint ini deh ya, Nusel dan diffuser ya. Kita ketemu nanti hari
Selasa ya, Selasa minggu depan ya, Selasa apa ini nggak tahu, libur minggu depan belum ya, minggu depannya lagi kan belum ada libur, minggu depan masih penuh ya, ada hari libur ya kita penuh ya. Ini banyak latihan soal sih, tadi udah kesusahansian, rumusnya itu aja ya, ada rumus untuk masatur, untuk pematur, udah selesai ya, udah selesai. Pematur sedikit, tapi untuk Anda bisa dari ingat rumus, paham, nanti bisa menerapkan ya, itu kan ya, itu butuh waktu kan ya, analisis sintesisnya butuh waktu kan ya. Ya tapi harus bisa nerapin sama evaluasi kan ya, menerapkan, oh penggunaan rumusnya siapa, nanti masalah-masalah ya, mau evaluasi masalah. Itu capaiannya kan itu ya, itu yang harus bisa. Ya sudah, kalau tidak ada lagi, ini ya tidak ada lagi, kita akhiri ya pertemuan ini siang menjelang sore ini ya. Sampai ketemu minggu depan ya, meeting for all ya, selamat sore ya, tadi, dan jaga kesehatan. Ingat siap-siap untuk UP2. Oke ya. Siap. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.